Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so sebelumnya kita sudah bahas mengenai stoichiometry gitu ya, kemudian terakhir sampai di mana kemarin sampai di combustion analysis reaction, reaksi pembakaran. Oke, jadi eh, sebelum kita mulai kita review dulu gitu ya. Jadi, oke. Jadi untuk stoichiometry berarti kita menggunakan konsep mol untuk melakukan perhitungan gitu ya, di mana jumlah molnya itu bisa kita tentukan dari massa, ya, di mana kita kita bagi dengan yang namanya MR atau AR. Kemudian kalau mengubah mol menjadi massa, tinggal kembalikannya kita kalikan dengan MR atau AR. Nah, kemudian untuk mengubah mol menjadi jumlah partikel, gitu ya, kita kalikan 6,02310 pangkat 23, kemudian menjadi partikel, gitu ya, jumlah partikel. Kemudian sebaliknya tinggal kita bagi dengan 6,02310 pangkat 23. Dan kemudian ya untuk kita punya yang namanya persen komposisi. Komposisi yang ini menyatakan rasio dari massa ya. Nah, sedangkan kalau kita punya suatu rumus molekul gitu ya, misalnya CX, H, Y, O, Z. Nah, X, Y, sama Z itu menyatakan rasio dari molnya. Dan juga kita punya yang namanya rumus molekul, rumus empiris ya, di mana rumus molekul sama dengan rumus empiris dikalikan dengan N. Ya. N merupakan faktor pengalinya. Dan kemudian untuk yang kemarin kita bahas terakhir gitu ya, kita bisa menentukan rumus empiris untuk senyawa hidrokarbon misalnya dengan menggunakan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu reaksi antara senyawa hidrokarbon misalnya CXHYOZ itu ya dibakar direaksikan dengan oksigen menghasilkan, kalau kita punya C menghasilkan CO2 ya, kalau kita punya H akan berubah menjadi H2O ya. Nah, jumlah atom C, massa atom C bisa kita peroleh ya dari massa CO2, sedangkan kalau massa atom O bisa kita peroleh bisa kita peroleh dari massa H2O. Nah, sedangkan kalau massanya oksigen itu sama dengan massa sampel dikurangi massa C plus massa dari atom A. Ya. Setelah dapat massa, kita tentukan molnya berapa, kemudian kita tentukan rasio molnya berapa untuk menentukan X, Y, sama Z. Ya, ada pertanyaan terkait ini yang pelajaran minggu lalu? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Eh, Yang pertama kali kita lakukan sebelum kita melakukan perhitungan adalah kita harus memastikan bahwa reaksinya setara dulu ya. Jadi harus bisa menyatakan reaksi. Itu yang pertama kali kita lakukan. Jadi misalnya kalau kita punya reaksi CO plus O2 menjadi CO2.
Ya. Nah, dalam penyataan reaksi kita menggunakan hukum kekekalan massa. Ya. Jadi massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, artinya adalah jumlah atom sebelum reaksi itu harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi, gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa gitu ya, di sebelah kiri kita punya satu atom C, di sebelah kanan kita punya satu atom C, gitu kan. Nah, kemudian sudah sama atom C-nya, kemudian atom O-nya, di kiri ada tiga, kemudian di kanan ada dua. Jadi belum sama, gitu ya. Jadi kalau kita buat sama, bisa kita kalikan dua atau untuk CO, kemudian dua juga untuk CO2. Nah, sehingga sekarang kita punya dua atom C di kiri dan di kanan, dan juga kita punya empat atom O di kiri dan di kanan. Nah, jadi caranya untuk menyetarakan persamaan reaksi gitu ya. Jadi kita setarakan dulu semua atom kecuali H sama O itu belakangan ya. Jadi yang pertama-tama kita setarakan atom yang lain, dan yang terakhir kita setarakan atom hidrogen dan oksigen. Nah, arti dari uh, uh, persamaan reaksi yang telah disetarakan itu adalah kalau kita punya dua molekul CO, itu nanti akan bereaksi dengan satu molekul oksigen menghasilkan dua molekul CO2. Terus kalau mau kita buat hubungannya, dua mol CO sama dengan satu mol O2 sama dengan 2 mol CO2. Nah, kalau misalnya kita punya 4 mol CO, seperti yang gambar yang ada di bawah, gitu ya, yang warna hitam itu adalah karbon, sedangkan warna merah adalah oksigen. Nah, kita punya 4 mol CO gitu ya. Nah, 4 mol CO akan bereaksi dengan 2 mol oksigen. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, ya, kalau kita punya 4 mol CO akan bereaksi dengan 2 mol oksigen, 1 mol O2 dibagi 2 mol CO. Kita punya 2 mol O2. Jadi 4 mol CO akan bereaksi dengan 2 mol oksigen dan menghasilkan 4 mol CO2. Ya, ini contoh yang lain gitu ya. Kita misalnya kita punya reaksi antara nitrogen sama hidrogen. Hasilnya adalah NH3 amonia. Ya, jadi setarakan atom selain hidrogen, selain oksigen terlebih dahulu, gitu ya. Di sini kita punya N, ya di kiri ada dua, di kanan ada satu. Berarti yang di kanan kita kalikan dua biar sama N-nya. Ya, sekarang kita setarakan H-nya. H-nya di kiri ada dua, di kanan ada tiga. Ya, kemudian kita setarakan, di kanan ada 6, sorry, maaf ya. Nah, sehingga untuk menyatakan reaksinya yang di kiri kita kalikan dengan. Nah, dari persamaan reaksi yang sudah disetarakan, kita punya hubungan di sini satu mol N2 itu sama dengan 3 mol H2 sama dengan 2 mol NH3.
Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Oke. Oke, coba contoh latihan gitu ya. Misalnya, em, CL ditambah MgOH dua kali menjadi MgCl2 plus H2O. Coba disetarakan. HCl sama H2O-nya dikali 2. Ada 2. Oke. Jadi serahkan dulu atom selain hidrogen, selain oksigen, gitu ya. Kita bisa mulai dari Cl. Cl di kiri ada satu, di kanan ada dua. Berarti yang di kiri kita kalikan dua. Gitu. Kemudian Mg. Mg di kiri satu, di kanan satu, sudah sama, tidak perlu kita serahkan. Kemudian kita serahkan hidrogen. Di kiri ada dua, ditambah dua sama dengan empat. Ya. Kemudian di kiri, kanan ada dua. Berarti yang kanan kita kalikan dua agar sama. Nah, kemudian oksigen di kiri ada dua ya. Di kanan juga sudah ada dua. Berarti sudah setara. Kemudian misalnya Ba3PO4 dua kali plus 4 menjadi BaSO4 plus Na3PO4. Nah, coba ini gimana? Untuk jawabannya 1332, Pak. Oke. 1332. Jadi setarakan dulu ya yang lain. Selain oksigen hidrogen, kita bisa mulai dari barium. Di kiri ada tiga, di kanan masih ada satu. Ya, kita kalikan tiga yang sebelah kanan. Nah, kemudian kita punya P, selanjutnya P di kiri ada dua, di kanan masih satu, sehingga kanan kita kalikan dua. Nah, kemudian Na di kiri ada dua, di kanan ada 6. Ya, berarti yang sebelah kiri kita kalikan dengan 3. Kemudian S di kiri ada 3, di kanan juga sudah 3. Berarti sudah. Setelah itu kita setarakan O-nya. O di kiri ada 4 kali 2 sama dengan 8, tambah 3 kali 4 sama dengan 12. Sama dengan 20 di kiri.
Di kanan 3 kali 4 12, kemudian 2 kali 4 8. Sudah sama ya. Ada yang masih belum bisa menyetarakan reaksi? Sudah bisa semuanya? Jadi pastikan bisa menyetarakan reaksi ya, karena ini merupakan tahap pertama untuk melakukan perhitungan. Ada pertanyaan mengenai penyetaraan reaksi? Oke. Dari saya belum ada, Pak. Nah, contoh ininya, reaksinya kita punya N2H2 menjadi NH3, setarakan dulu reaksinya, dapatnya adalah 132, 1 N2 tambah 3 2 menjadi 2 NH3 ya. Jadi di sini berarti dari berdasarkan persamaan reaksi yang sudah diserahkan, kita punya hubungan 1 mol N2 sama dengan 3 mol H2 sama dengan 2 mol NH3. Nah, kalau kita punya 2 mol NH3, yang ditanyakannya adalah berapa mol N2. Nah, jadi kita punya di sini hubungannya 1 mol N2 sama dengan 2 mol NH3. Nah, sehingga tinggal kita kalikan, ya, yang ditanyakan N2 berarti N2 sebagai pembilang, 1 mol N2 dibagi penyebutnya adalah 2 mol NH3, 2,3 sama dengan 1,15 mol N2. Ya. Contoh yang lain misalnya kita punya pembakaran propana C3H8 dibakar dengan oksigen, C-nya menjadi CO2, H-nya menjadi H2O. Nah, 1 mol propana dibakar dengan 5 mol oksigen menghasilkan 3 mol CO2 dan 4 mol H2O. Nah, dari persamaan reaksi yang disetarakan, ya kita punya hubungannya adalah 1 mol C3H8 sama dengan 5 mol O2 sama dengan 3 mol CO2 sama dengan Angel. 4 mol H2O. Yang kita ketahui adalah 0,575 mol CO2, yang ditanyakannya adalah berapa mol O2. Mol O2. Jadi kita pakai yang ini. Nah, yang ditanyakan mol O2-nya berarti O2-nya kita taruh sebagai pembilang 5 mol O2, penyebutnya adalah CO2. 3 mol CO2. Ya. Dapatnya adalah 0,95 mol. Ya. Apa lagi? Ya.
reaksi antara aluminium Fe2O3 ya, besi oksida, besi 3 oksida menghasilkan aluminium oksida dan besi. Oke. Jadi setarakan dulu reaksinya, dapatnya adalah 2 mol Al ditambah 1 mol besi oksida menjadi 1 mol Al2O3 dan 2 Fe. Oke. Nah, ditanyakan yang diketahui adalah Al2O3 masanya itu sama dengan 1,5 gram. Yang ditanyakannya sorry kembali. Ini adalah Al2O3 41, yang ditanyakannya adalah berapa Al2O3. Nah, pertanyaannya bagaimana mengubah massa dari Al menjadi massa Al2O3. Step by stepnya gimana? Massa Al diubah menjadi massa Al2O3. Yang kita lakukan apa pertama dulu? Pertama kali. Dijadiin mol dulu. Mol Al. Oke, jadi kalau dalam perhitungan kita nggak bisa mengubah massa menjadi massa ya. Jadi harus kita ubah dulu menjadi mol. Jadi kalau sudah menjadi mol, baru kita bisa ubah kemana-mana. Oke, jadi kita ubah dulu massa Al. Massa menjadi mol Al. Ya, setelah menjadi mol Al, bisa kita ubah menjadi yang lain. Nah, sekarang kita ubah menjadi yang ditanyakan adalah Al2O3. Berarti kita ubah menjadi mol Al2O3. Nah, setelah kita dapatkan mol Al2O3, baru bisa kita ubah menjadi massa Al2O3. Jadi kita punya 3 step di sini nih, ya. Kita punya 3 step untuk mengubah massa Al menjadi massa Al2O3. Oke, jadi yang pertama kita ubah dulu ya massa Al menjadi mol. Rumus mol gimana? Kalau yang diketahui massa, M per MR. kita punya mol berarti kita punya massa Al. Ya, karena ini atom kita menggunakan AR. Kalau molekul kita menggunakan NR. AR dari AL berarti kita punya masanya 41,5 gram. AR dari AL itu 27, kita bulatkan 27 gram per mol. Gramnya kita coret, dapatnya berapa ini? 41,5 dibagi 27. 1,537. 1,537. Mol ya. Mol. Nah, kemudian step kedua, ya setelah kita tahu mol Al, bisa kita ubah menjadi mol Al2O3. Nah, di sini hubungannya berdasarkan persamaan reaksi, kita punya 2 mol Al itu sama dengan 1 mol Al2O3. Ya, dari persamaan reaksi yang sudah disetarakan. Jadi kalau kita punya 1,537
mol Al, berarti kita kalikan dengan 1 mol Al 2O3 sebagai pembilangnya, penyebutnya adalah 2 mol Al. Mol Al-nya kita coret, ya. Dapatnya berapa nih? 1,537 bagi 2. 0,7685. 768 mol. Ya. Kemudian setelah kita mendapatkan mol Al2O3, step 3-nya kita ubah menjadi massa. Bagaimana menentukan massa kalau kita mengetahui molnya? M sama dengan Mol dikali mengubah menjadi massa. mol dikali Kita punya AR. mol dikali, kalau di sini kita punya Al2O3 berarti AR. mol dikali MR. Ya. Dong. N-nya adalah 0,768 mol dikalikan MR-nya Al2O3, coba dihitung berapa. Seratus dua, Pak. Eh, 102 gram per mol. Molnya dicoret, dapatnya berapa? 102 kali 0,768. 78,336. 78,336 gram. Ya. Jadi kita ubah dulu menjadi mol. Setelah kita ubah menjadi mol, bisa kita pindahkan, kita ubah menjadi macam-macam. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Kak. Oke. Oke, ini ya penyetaraan reaksi ya. Nah, kemudian setelah kita menyetarakan reaksi, yang step kedua adalah kita tentukan reaksi pembatas, gitu ya. Nah, reaksi pembatas itu merupakan reaksi yang habis terlebih dahulu, ya. Jadi tentukan dulu reaksi pembatasnya karena itu nanti yang digunakan sebagai perhitungan acuan dalam perhitungan. Nah, sebagai contoh di sini, gitu ya. Jadi kita punya tadi reaksinya adalah CO ditambah O2 menjadi CO2. Ya. Jadi tadi kita setarakan dulu reaksinya. Kalau sudah disetarakan, kita punya 2 mol CO tambah 1 mol O2 menghasilkan 2 mol CO2. Oke, jadi kalau berdasarkan persamaan reaksi yang sudah disetarakan, gitu ya, maka 2 mol CO akan bereaksi dengan 1 mol O
menghasilkan 2 mol CO2. Ya. Nah, kalau contoh di sini, ya, yang di bawah, ya kita punya berapa mol CO? Kita punya berapa mol CO? Kalau lihat gambar yang di bawah. Itu cara tahunya gimana ya, Pak? Yang hitam, yang merah, yang hitam tuh karbon, yang merah itu oksigen. Empat, Kak. Oke, CO-nya ada 4, O-nya, O2 ada berapa? 3. Oke, O2-nya ada 3. Ya. Oke, jadi untuk menentukan mana yang merupakan reaksi pembatas, ya tinggal kita bagikan dengan koefisien. Jadi kalau untuk CO, koefisiennya adalah 2, kita bagi dengan 2. Sedangkan kalau O2, kita punya 3 mol, kita bagi dengan 1. Ya. Berarti dapatnya adalah 2, ini adalah 3. Nah, yang paling kecil itu merupakan reaksi pembatas. Berarti ya pembatasnya adalah CO. Gitu ya. Tadi kan kalau di sini kita kan punya hubungan bahwa kalau kita punya 2 mol CO akan bereaksi dengan 1 mol O2 akan menghasilkan 2 mol CO2 gitu kan. Jadi kalau kita punya 2 mol CO, ini yang pertama, ini yang kedua, akan bereaksi dengan 1 mol oksigen. Nah, kemudian kita punya 2 mol CO yang lain, ini itu kan akan bereaksi dengan 1 mol oksigen. Maka masih sisa 1 yang belum bereaksi, yang tidak bereaksi. Jadi yang habis duluan adalah CO, sedangkan nanti O2-nya masih ada sisa. Ya. Jadi 2 mol CO ya bereaksi dengan 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol CO2. Ini 2 mol CO2 yang pertama, kemudian ini juga yang kedua. Ya. Nah, di akhir reaksi masih sisa 1 mol oksigen yang tidak bereaksi. Ya. Oke, jadi eh, kita punya, saya tulis di bawah ya, 2 CO ditambah O2 menjadi 2. Jadi kita punya mula-mula, kita punya 4, CO kita punya 3. CO2-nya belum ada ya, di awal reaksi. Nah, ketika bereaksi, tentukan dulu reaksi pembatasnya ini tadi ya. Jadi reaksi pembatasnya adalah CO. Berarti CO bereaksi semuanya, 4-empatnya bereaksi. Ya. Nah, kemudian menentukan jumlah O2-nya berdasarkan dari hubungan ini. Ya. Berarti untuk O2-nya berarti 1/2 dikalikan 4 sama dengan 2. Kemudian kalau CO2 berarti 2/2 dikalikan 4 sama dengan 4. Kemudian untuk yang sisanya gitu ya. Jadi untuk reaktan kita kurangin, untuk produk kita tambah. Jadi 4 kurang 4 sama dengan 0, 3 kurang 2 sama dengan 1, kemudian ini ditambah menjadi 4.
Oke, jadi yang pertama, setarakan dulu reaksinya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentukan reaksi pembatasnya. Kemudian yang ketiga baru perhitungannya. Jadi nanti perhitungannya itu didasarkan pada reaksi pembatas. Oke, gitu ya. Coba kita tentukan contohnya. Kita punya reaksi antara NH3 dan O2 itu menghasilkan NO dan H2O. Ya. Setelah disetarakan, kita punya 4 NH3, 5 O2 menjadi 4 NO dan 6 H2O. Jadi setarakan dulu reaksinya. Oke. Jadi kita punya 4 NH3 tambah 5 O2 menjadi 4 NO plus 6 H2O. Itu ya. Dan di sini kita punya 30 gram. 30 gram NH3, 40 gram O2. Ya, yang ditanyakannya adalah berapa gram dari NO. Jadi caranya gimana ini? Kita apakan dulu. Dicari masing-masing molnya. Oke, kita cari ya. Pertama, kita cari dulu. Kita punya massa ya. Massa NH3, massa O2 gitu ya. Kita cari dulu molnya berapa. Nah, setelah dapat molnya berapa, tentukan pembatasnya yang mana gitu ya. Setelah dapat pembatas, baru bisa kita tentukan mol dari NO. Setelah tahu molnya, baru bisa tentukan masanya berapa. Oke, NH3 dulu ya. NH3 yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama, tentukan dulu mol dari NH3 sama dengan rumusnya apa mol? Kalau diketahui massa, M per MR. massa dibagi dengan MR. Massanya sama dengan 30 gram. MR-nya berapa NH3? 17. Yang di situ bisa 17 dipakai kan ya, Pak? gram per mol. 30 bagi 17 berapa? 1,765. 1,76.
mol gitu ya. Kemudian mol dari O2 sama dengan M dibagi MR. M-nya 40, MrO2 berapa? 32. 32. 40 bagi 32 berapa? 1,25. 1,25 mol. Ya. Nah, sekarang tentukan reaksi pembatasnya, ya, step keduanya, gitu kan. Nah, tinggal kita bagi dengan koefisien. Jadi 1,76 dibagi dengan 4. 4 untuk NH3, untuk O2-nya 1,25 dibagi dengan 5, berapa dapatnya? 0,44. 0,44, sedangkan 1,25 bagi 5, 0,25. Reaksi pembatasnya adalah oksigen. Ya. Nah, selanjutnya tentukan berapa jumlah NO, gitu kan? Yang terbentuk. Jadi kita punya 4 NH3 ditambah 5 O2 menjadi 4 NO plus 6 H2O. Ya, jadi mula-mulanya kita punya NH3 1,76, O2-nya 1,25, NO-nya nggak ada, H2O juga nggak ada. Saat bereaksi, yang habis duluan adalah O2 pembatasnya. Berarti O2-nya habis 1,25. NH3-nya berapa yang bereaksi? 1,25 dikali 4/5. Iya, berapa dapatnya? 1,25 kali 4 dibagi 1. 1. NO-nya berapa yang dihasilkan? 1 juga. 1,25 kali 4 dibagi 5 sama dengan 1. Kalau H2O-nya, 1,5. jadi 1,25 dikali 6 dibagi 5. Dapatnya adalah 1,5. Nah, di akhir reaksi, reaktannya kita kurangin, produknya ditambah. Dapatnya ini 0,76, ini 0, ini 1, ini 1,5. Kita punya 1 mol NO. Oke, ini yang step ketiganya. Nah, setelah kita dapat mol NO-nya, bisa kita tentukan massa dari NO. Jadi massa NO sama dengan, rumusnya apa, massa? N dikali MR. N dikalikan dengan R. Ya, N-nya adalah 1, kalikan MR dari NO adalah berapa? MR dari NO. 30. Jadi 1 mol dikalikan 30 gram per mol. Ya, dapatnya adalah 30 gram. Ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Mungkin nggak kalau setelah dapat
limiting reagennya setelah dapat pembatasnya itu nanti yang pasangannya gitu, yang selain pembatasnya itu habis negatif gitu hasilnya. Itu mungkin nggak, Pak? Enggak, Nggak mungkin ya. Oke. karena yang habis itu adalah pembatasnya, berarti yang lainnya kan nggak habis. Oh, oke, oke. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Oke, contoh lain ya. Misalnya ini. Jadi setarakan dulu reaksinya, kita punya CaOH 2 kali plus 2HCl menjadi 2H2O plus CaCl2. Ya. Jadi kita punya masing-masing 1 gram, kemudian ditanyakannya berapa massa dari H2O. Jadi sama kayak tadi, ya. Jadi tentukan dulu eh, molnya berapa, itu kan ya. Semua bagian. Jadi kita punya massa CaOH 2 kali, kita punya massa HCl, tentukan dulu molnya berapa, gitu kan. CaOH 2 kali, HCl-nya berapa molnya, baru tentukan pembatasnya yang mana. Nah, setelah menentukan pembatasnya, tentukan yang ditanyakannya adalah H2O. Berarti kita cari mol H2O. Nah, setelah ketemu mol H2O, baru bisa kita ubah menjadi massa H2O. Oke, jadi step 1, step 2, 3, 4, gitu kan? Jadi yang pertama tentukan dulu molnya. Oke, pertama molnya dulu, mol dari CaOH 2 kali. Mol CaOH 2 kali. Sama dengan massa dibagi MR. Masanya adalah 1 gram, MR-nya berapa? Ca itu 40. 74. 74 ya, kita bulatkan. 74 gram per mol. Dapatnya berapa? 1 dibagi 74. 0,013. 0,013 berapa? 0,013 berapa? Itu molnya. Enggak, no, angka di belakangnya lagi. Oh, 0,013 berapa? 0,013157. Itu 5 ya. Kemudian untuk yang HCl ya. NaHCl sama dengan massa dibagi MR gitu ya. Massanya 1 gram, MR-nya Cl itu 35,5. Jadi kalau HCl berarti 36,5. 1 dibagi 36,5 berapa? 0,274. 0,274. 0,274 atau 0,0274?
0,0 Pak. Maaf salah. 0,0274 ya. Nah, setelah kita tentukan molnya, kita tentukan reaksi pembatasnya ya. Berarti kalau CaOH 2 kali berarti 0,0135 kita bagi dengan berapa? Kita Dibagi bagi satu. dengan berapa? Dibagi Satu. satu koefisiennya. Sedangkan kalau HCl berarti kita punya 0,0274 kita bagi dengan Dua. 2. Dapatnya 0,0135. HCl-nya berapa? 0,0274 bagi 2. 0,0137. 137. Berarti pembatasnya adalah CaOH 2 kali. Pak, maaf Pak, itu 0,01315. Ya kan, Pak? Ya benar kan? 0,0135. 1315. Ada satunya lagi. Oke, 1315. Ya. Oke, berarti pembatasnya mana ini? Tapi saya tadi ngitung tuh 0,0135. Yang benar yang mana? Coba dihitung lagi. Satu dibagi 76 kan ya, Pak? 76 apa 74? Oh, sebentar. Sebentar. Oh iya, 135. Oh iya, 0,0135. Oke, maaf, Pak. 0,135. Ya, pembatasnya tetap yang CaOH 2 kali. Oke, jadi perhitungannya didasarkan pada reaksi pembatas. Nah, yang step ketiga, gitu ya, kita tentukan berapa mol dari H2O. Nah, mol H2O berarti yang kita ketahui adalah CaOH 2 kali ya. Berarti kita punya 0,0135 ya. 0,0135 mol CaOH 2 kali. Kita kalikan berapa? Untuk menentukan mol H2O-nya. Dikali 2. Dikalikan 2 bagi 1. 2 mol H2O dibagi 1 mol CaOH 2 kali. Dapatnya berapa? 0,027 ya. Mol. Nah, setelah itu baru kita tentukan berapa masanya. M-nya M sama dengan mol dikalikan dengan MR. Molnya 0,027 mol. MR-nya berapa H2O? 18. 18 gram per mol. Dapatnya berapa? 0,027 kali 18. 0,486. 46 gram. Ya, ini malah yang HCl ya. Oke. Berarti nanti angkanya di belakang koma yang dilihat ya. Kalau misalnya didapatkan angkanya mirip gitu ya. Misalnya kayak tadi kan angkanya mirip ya 0,0135.
0,0137 kan mirip banget gitu kan. Nah, nanti kalau kasusnya seperti ini, ditambahkan lagi angka di belakang, koma di belakang. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan silahkan terkait stoichiometry. Ya, jadi kita step yang pertama, ya tentukan dulu, setarakan dulu reaksinya gitu kan ya. Setelah didapatkan persamaan reaksi yang sudah setara, kita tentukan mana yang merupakan reaksi pembatasnya. Nah, setelah kita tentukan pembatas yang mana, baru kita lakukan perhitungannya. Oke, ada pertanyaan? Pak, berarti kalau kalau misalnya kita udah tahu mol dari reaksi pembatas, itu kita nggak perlu bikin MRS lagi ya, Pak. Kita bisa langsung cari mol dari produknya. Sama aja. Jadi mungkin pakai MRS aja, Oh iya, biar oke. lebih terlatih gitu ya. Jadi kalau pakai MRS juga bisa gitu ya. Jadi kalau kayak tadi kita punya COH dua kali, 2 HCl menjadi, saya pakai perhitungan sebelah kiri ya, bukan yang pakai di PPT. eh Menjadi 2H2O plus CaCl2. Jadi kan awalnya mula-mulanya kita punya CaO 2 kali 0,0135. HCl-nya 0,20274. Ini nggak ada. Kemudian reaksinya, pembatasnya tadi adalah CaOH 2 kali ya. Berarti yang habis duluan adalah CaOH 2 kali 0,0135. Oke. HCl yang bereaksi berapa? Sama Pak, 0,027. 027. 0,027 ya. H2O yang terbentuk 0,027 juga. 0,027. CaCl2 yang terbentuk 135. 0,0135 ya. Oke, sisanya yang reaktan kita kurangin, yang produk kita tambah. Jadi ini habis, ini adalah 0,0004. Ini 0,027, 0,013. Ya, jadi yang terbentuk adalah 0,027H2O. Jadi baiknya mungkin pakai MRS aja, biar lebih terlatih gitu ya. Mau tanya, Monggo, Mbak. kan itu di soal tadi udah diketahui ya Pak, MR-nya itu eh, kayak 74,09468. Nah, untuk kedepannya itu lebih baik Hmm, ngerjainnya MR-nya sesuai dengan yang diketahui di soal atau dalam pembulatan aja. Oke. Jadi kalau sudah diketahui pakai yang di soal gitu ya, kalau misalnya belum, apa namanya, dibulatkan aja. Kayak tadi dibulatkan menjadi 74 misalnya gitu. Jadi nanti di soal, nanti biasa dikasih tahu apa namanya, massa atom relatifnya. Tinggal nanti dicari MR-nya berapa. Gitu. Terima kasih Pak. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan yang namanya persen yield atau persen hasil. Ya. Nah, persen hasil itu adalah persentase jumlah yang kita hasilkan. Ya. Jadi persen yield itu rumusnya adalah actual yield ya, dibagi theoretical yield kali 100%. Ya. Jadi actual yield itu merupakan massa yang kita hasilkan saat eksperimen. Ya. Jadi masa eksperimennya berapa gitu ya. Sedangkan kalau theoretical yield itu merupakan masa teorinya. Ya, masa teori itu adalah masa yang kita peroleh dari perhitungan. Sedangkan kalau masa eksperimen itu yang masa yang kita peroleh dari hasil eksperimen. Jadi misalnya kalau kita pakai contoh yang tadi, ya, maka H2O masa teoritisnya adalah 0,486 gram. Ini masa teoritisnya. Nah, terkadang gitu ya, nggak selalu kita mendapatkan 0,486 gram. Ya. Jadi sering yang terjadi adalah kita mendapatkan misalnya kurang dari 0,486 gram. Gitu ya. Dan misalnya kita mendapatkan pada saat eksperimen kita mendapatkan massa dari H2O-nya itu misalnya 3, itu 0,3 gram. Itu misalnya ya. Nah, berarti adalah persen yield-nya, persen hasilnya itu sama dengan massa eksperimen dibagi massa teorinya kalikan 100% sama dengan 0,3 gram dibagi 0,486 gram dikalikan 100%. Dapatnya berapa? 61,73%. 61,73, 61,7% gitu ya. Jadi semakin tinggi persen hasilnya, maka semakin bagus reaksi. Ya. Pak, masa eksperimen itu selalu lebih kecil dari masa teori ya, Pak? Sering Iya, kayak Mas. gitu, Mas. Biasanya kayak gitu. Oke. Berarti kalau lebih gitu ya, berarti itu nggak murni. Jadi bisa ada campurannya. Jadi Oke, Pak. nggak bakal lebih gitu ya. Kalau lebih berarti nanti itu campuran. Ada pertanyaan silakan. Dari saya belum ada, Pak. Iya, kalau belum ada kita lanjutkan ke yang bab selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pada bab reaksi dalam larutan berair. Ya. So, reaksi dalam larutan berair gitu ya. Nanti ada beberapa jenis reaksi gitu ya dalam larutan berair.
Ada 4 di sini. Kita punya asam basa, kita punya metatesis, pengendapan, reaksi redoks, sama nanti kita menggunakan konsep stoichiometri yang tadi kita pelajari dalam reaksi, dalam 4 reaksi. Ya. Nah, kita mulai dulu dari istilah-istilah gitu ya. Oke, kita punya yang namanya larutan, kita punya yang namanya pelarut, kita punya yang namanya zat terlarut ya. Jadi kalau larutan gitu ya, larutan. Nah, itu merupakan campuran yang homogen. Kalau masih nggak campuran homogen, itu merupakan campuran yang tidak bisa kita bedakan ya antara komponen-komponennya. Dinamakan sebagai campuran yang homogen gitu ya. Nah, di campuran homogen ini kita memiliki 2 atau lebih komponen gitu ya. Itu dinamakan sebagai larutan. Ya. Nah, kemudian kalau kita punya namanya pelarut, itu merupakan komponen yang jumlahnya lebih paling besar gitu ya. Sedangkan kalau zat terlarut itu merupakan yang komponen yang lebih kecil jumlahnya. Dan itu dilarutkan dalam pelarut. Ya, bedakan antara pelarut sama zat terlarut. Nah, contohnya paling gampang adalah misalnya larutan gula misalnya ya. Maka nanti gulanya itu karena jumlahnya lebih sedikit, maka itu merupakan zat terlarut, sedangkan H2O-nya yang jumlahnya lebih banyak, air itu ya, maka itu merupakan pelarut. Nah, kemudian ya ada istilah yang namanya konsentrasi gitu ya. Konsentrasi itu merupakan ya, rasio antara solut zat terlarut dengan solvent gitu ya. Nah, ilustrasinya di bawah ini kita punya yang namanya diluted atau encer gitu ya. Kita punya yang namanya concentrated atau pekat gitu ya. Jadi yang solid gitu yang warna apa? Warna kayak ungu gitu ya. Kemudian yang solventnya itu yang biru. Jadi kalau yang diluted, yang encer, berarti jumlah solutnya sedikit, lebih sedikit gitu ya. Sedangkan kalau yang solvent, kita lihat jumlah solutnya lebih banyak. Gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, kita juga punya istilah saturated, unsaturated, ada solubility. Nah, coba kita lihat ilustrasinya. In this video, I'm going to Kedengeran suaranya? Videonya? talk about the difference between a saturated solution, an unsaturated solution, and a supersaturated solution. Before defining these 3 different types of solutions, I have to define solubility. Solubility is the maximum amount of a solute that can dissolve in a solvent, and this is a number that depends on temperature. The temperature of the solvent is what dictates the maximum amount of solute that can be dissolved. Just in case you're not familiar with the difference between a solute and a solvent, the solute is the component in our solution that is present in the lesser quantity, and the solvent is the thing that we have the most of, that's present in the greatest quantity. Let's begin by defining and drawing a picture of a saturated solution. A saturated solution is defined as one that has the maximum amount of solute per solvent. So based on the solubility of the solvent, and depending on what temperature it is, a saturated solution contains the maximum amount of solvent. Let's say in this beaker, we want to let's represent a solution that has the solubility of 1 mole per liter. So I'm just going to kind of write this down as a reminder. No, let's make it 5 moles per liter. Let's make it more interesting. Let's say that we have a solution with a solubility of 5 moles per liter. And let's say that this beaker contains 1 liter of our solvent.
If this solution is saturated, that means that the solution contains exactly 5 moles in this 1 liter of solvent. That is the maximum amount of solute that we dissolve. Let's represent those 5 moles by just drawing 5 circles. Each circle represents a mole of whatever our solute is. So I'm just going to put 5 moles of solute floating around in there. We would not be able to see the solute inside this solvent, but I'm just trying to represent it all dissolved. So every circle in this diagram represents 1 mole. And this is a saturated solution. Again, the saturated solution has the maximum amount of solute dissolved in that particular volume of solvent. An unsaturated solution is one that has less than the max amount of solute. So if we are representing the same solution in this beaker, a solution that has a solubility of 5 moles per liter, if we wanted to represent an unsaturated solution in this beaker, we would just need to draw less than 5 moles. Maybe there's 2 moles there, or maybe there's 3. Anything less than 5 moles inside this beaker, the solution is going to be unsaturated. A supersaturated solution is one that has more than what we would call the maximum, I'm going to put that in quotation marks, more than the maximum amount of solute. So again, sticking with the same pattern, we have 1 liter in this particular beaker. Our solubility is 5 moles per liter. So a supersaturated solution of this particular substance, maybe it contains 7 moles of solute dissolved. You might be wondering how this is even possible. If the maximum is 5, then how did we manage to get 7 in there? We can create supersaturated solutions by adjusting the temperature of the solvent. So for most solutes, as the temperature increases, the amount of solute that can be dissolved also increases. So one way we can make a supersaturated solution is heat the solvent up, which allows us to dissolve, in this case, 7 moles of our solute instead of 5. I'm going to be very carefully and slowly cool the solvent back down. Sometimes all of that solute will stay dissolved. This is a pretty rare situation. It doesn't happen all the time, but when it does happen, we give a name to it and we call it supersaturated. One thing that can help us identify a saturated, unsaturated, and supersaturated solution, because we really can't see what's going on in these solutions, one way that we can identify these solutions from each other is to just try to add more solute. So let's say in our saturated solution, we tried to add a couple more moles of solute to this solution. Because this solution is already completely saturated, it has the maximum amount of solute that's already been dissolved. If we add more to this beaker, that extra solute that we add is just going to settle down to the bottom of the beaker and just hang out as a solid. It will not dissolve because the solution already has the maximum amount. If we have an unsaturated solution and we add a couple extra moles to the unsaturated solution, because the solution is not saturated, those extra moles that we add will dissolve, as long as we don't try to exceed the solubility. For a supersaturated solution, if we add extra moles into this solution, those moles are going to settle down on the bottom. They're not going to dissolve. And typically, the addition of these extra solute molecules will cause some of the extra dissolved solute molecules to settle down out of solution as well. Oke, jadi Video. ada yang namanya saturated, jenuh, unsaturated, tidak jenuh gitu ya, sama super jenuh ya. Jadi kalau misalnya kita menambahkan suatu zat larut di bawah ya solubilitasnya, di bawah kelarutannya, maka nanti akan larut gitu ya. Tapi kalau kita tambah terus-menerus, maka nanti akan melewati solubilitasnya, maka akan menjadi yang namanya larutan jenuh. Jadi gampangannya istilahnya ilustrasinya mungkin kalau kita punya air gitu kan ya, satu gelas air gitu kita tambahkan 1 sendok gula gitu kan,
Nah, awalnya itu masih larut gitu ya, tapi kalau kita tambahkan terus-menerus, nanti gulanya nanti nggak larut ya. Itu yang kita namakan sebagai saturated solution. Contoh yang selanjutnya, ini juga menunjukkan supersaturated solution. Ya, misalnya seperti ini. Welcome to Chemistry Lab. My name is Jeremy Trug, and today our experiment is going to be called solution. Then here, in the other smaller beaker, I have 30 grams, or about 30 milliliters of water. Now, this is a case where we're actually going to have a very small amount of solvent, but a lot of solute. So I'm going to pour in that water right there, 30 grams of water, and we're going to start heating this up. All 160 grams of that sodium acetate will actually dissolve in the 30 grams of water. It seems hard to believe, but we're going to have to heat this up in order for it to work. So let's heat this up and see what happens. I've been heating this up for a few minutes now. I'm going to stir it a little bit. As you can see, looks like much of the sodium acetate is actually starting to dissolve into that very small amount of water. Now, normally, sodium acetate is very soluble in water at room temperature. That means that a lot of sodium acetate can dissolve in water at room temperature. However, I'm raising the temperature so that I can dissolve even more sodium acetate into water. Then, once I get all of this dissolved, all 160 grams of that dissolved into 30 grams of water, I'm going to turn the heat off. I'm going to allow the temperature of that sodium acetate solution very slowly drop. And when that happens, I'm temporarily going to have more sodium acetate dissolved in that water than I should at that particular temperature. I'm going to have what's called a supersaturated solution. And then we'll see what happens, what we can do with the supersaturated solution. Well, now it looks like all of the sodium acetate has dissolved into the 30 grams of water. So now the solution has cooled off to room temperature. Now normally at room temperature, it only dissolves about 70 grams of sodium acetate in this amount of solution. So we have 160 grams of this sodium acetate. Let's see what happens when I add a little tiny seed crystal of sodium acetate. Let's see what happens. Oke, itu merupakan contoh ilustrasi dari supersaturated solution gitu ya. Kemudian kita punya yang namanya senyawa ionik sama senyawa molekul ya. Pelajaran sebelum UTS gitu ya. Jadi kalau senyawa ionik nanti kita akan memiliki yang namanya ion-ion gitu ya. Jadi senyawa ion terdiri dari namanya kation sama anion. Nah, kation itu bermuatan positif, anion bermuatan negatif. Contohnya misalnya NaCl, ya garam dapur ya kalau dilarutkan dalam air nanti akan menghasilkan Na plus sama Cl minus. Nah, ketika dilarutkan dalam air, maka nanti molekulnya akan terhidrasi. Terhidrasi artinya dikelilingi oleh molekul
air. Oke, jadi kalau dikelilingi oleh molekul air, misalnya kita punya Na+, maka nanti akan dikelilingi oleh molekul air, gitu ya. Kalau masih ingat pelajaran SMA, ada yang namanya elektronegativitas, ya. Jadi elektronegativitas itu kemampuan untuk menarik elektron dalam suatu ikatan. Jadi O sama H itu lebih elektronegatif O, maka O lebih menarik kerapatan elektronnya. Jadi elektronnya ketarik ke arah O. Nah, sehingga karena O-nya lebih dekat dengan elektron, maka muatannya cenderung negatif, ya, muatan parsial negatif. Sedangkan kalau H-nya lebih jauh dengan elektron, karena ketarik ke O, maka nanti H-nya bermuatan parsial positif. Nah, kembali ke yang hidrasi tadi, Na yang bermuatan positif nanti akan dikelilingi oleh H2O, tapi pada sisi yang bermuatan negatif, yaitu pada sisi O-nya. Ya. Sedangkan kalau Cl, karena dia bermuatan negatif, maka akan dikelilingi oleh sisi positif dari H2O. Yaitu akan dikelilingi oleh H-nya. Jadi akan mengalami hidrasi. Nah, kalau senyawa ionik, kayak contohnya NaCl ini, dia akan terionisasi sempurna. Tapi kalau misalnya senyawa molekul, ya contohnya adalah garam, gitu ya. Gula, maaf. Nah, gula itu tidak akan mengalami disosiasi, akan tidak terurai. Ya, tidak terurai. Jadi, ya. Nah, ini hanya dikelilingi biasa dengan molekul air. Ya. Nah, akibat adanya ionisasi, nah, kan menghasilkan ion-ion gitu kan ya. Jadi NaCl menghasilkan Na+ sama Cl+. Nah, ion-ion ini bisa mengalami menghantarkan konduktivitas elektrik gitu ya, menghantarkan listrik. Jadi kalau misalnya yang ada yang istilah strong elektrolit, elektrolit kuat, lemah, sama non-elektrolit. Jadi kalau strong elektrolit itu 100% terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Jadi kayak NaCl itu 100% menjadi Na+ sama Cl-. Itu dinamakan sebagai elektrolit kuat. Tapi kalau elektrolit lemah itu ya hanya sebagian yang mengalami ionisasi. Ini hanya sebagian yang mengalami ionisasi. Sedangkan kalau non-elektrolit itu tidak mengalami disosiasi atau ionisasi. Ya. Nah, adanya yang tadi ion-ion itu bisa menghantarkan arus listrik. Ya. Jadi yang misalnya elektrolit kuat, maka nanti kalau dihubungkan sama lampu, maka nanti lampunya nyalanya terang, gitu ya. Sedangkan kalau yang weak, nanti lampunya redup, ya, nggak terang. Sedangkan kalau non elektrolit, lampunya nggak nyala, ya, karena tidak ada ion-ion yang menghantarkan arus listrik. Oke, kita lihat lagi contohnya, ya, videonya. The term electrolyte is a term used when talking about solutions with water as the solvent. We'll demonstrate the property of being an electrolyte with an electrical conductivity tester like this. Pure water does not conduct electricity. I will put the electrodes of the apparatus into the beaker of water. There's no light coming from the light bulb. If I dissolve a material in this water and the light lights very brightly, the dissolved material is called a strong electrolyte. As an example, here is a small amount of table salt. I'm going to add just a little bit to the water and stir it up.
As it dissolves, the ions of sodium and chlorine, which are charged particles, go into the water, which will now allow the solution to conduct electricity. So the ionic substance, table salt or sodium chloride, is a strong electrolyte. The term non-electrolyte refers to a substance which dissolves in water but does not allow electrical conductivity. Here is some sugar, which I will dissolve in the water. As the sugar dissolves, the light does not light up. So sugar is a non-electrolyte. Some acids and bases are also strong electrolytes. Here's an example of some hydrochloric acid. Only a little bit in the water, and about 10 drops will allow the light to light up very brightly. So the acid is also a strong electrolyte, therefore it's called a strong acid. Acetic acid, on the other hand, dissolves but allows very little electricity to go through the water. See how the light bulb gives off much less light with a lot more acid. Thus we call acetic acid a weak electrolyte, and it is a weak acid. Oke, jadi kita punya namanya elektrolit kuat, elektrolit lemah, sama non-elektrolit. Ya. Oke. Bisa skip saja. Oke, gitu saja untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah sudah offline gitu ya. Kita ketemu di kelas. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan, silakan. Izin tanya Kak, Pak, Monggo. itu absensi. Gimana, Mas? Kenapa tadi untuk minta absensi kembali? Oh ya udah, monggo silakan. Terima kasih Pak. Oke. Udah semuanya. Sudah saya tutup ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.